berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara, dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Terdapat 4 rukun Ka'bah yang memiliki penamaan sendiri dan penanda untuk setiap sudutnya, yaitu rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, dan rukun Yamani. 4 sudut Ka'bah ini konon tempat malaikat mengamini orang yang sedang bertawaf. Meskipun Ka'bah merupakan suatu bangunan yang banyak dikenal oleh seluruh umat muslim, namun bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh, jarang mengenal nama 4 sudut Ka'bah ini. Sudut Ka'bah disebut pula sebagai rukun yang diambil dari bahasa Arab yang artinya sudut, atau dapat pula dikatakan sebagai tiang penyangga, karena biasanya pada bangunan berbentuk kubus selalu ada tiang penyangga di setiap sudutnya. Masing-masing rukun Ka'bah menghadap ke arah berbeda. 3 diantaranya mengarah ke 3 wilayah Jazirah Arab. Rukun-rukun Ka'bah ini dinamai dengan nama suatu wilayah, kecuali rukun Hajar Aswad. Nah, untuk menemukan jawaban, apa hubungan kesakralan Sang Hyang Sirah dengan tanah Mekah, khususnya Ka'bah, berikut video analisis yang kami buat. Silahkan perhatikan dengan seksama dan tonton sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Karena setelah uraian faktual dalam video ini, akan kami ulas kaitannya dengan nubuat Rasulullah tentang fitnah akhir zaman. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai telusuri. Kami ke kampung halaman dulu. Oke. Nah, ini Pandeglang, lokasi video ini dibuat. Kita ketik di pencarian Ka'bah Mekah Arab Saudi. Oke. Nah ini dia, bangunan suci Ka'bah di Tanah Haram. Kita perbesar agar kelihatan jelas sebelah manakah rukun Aswad yang dimaksud itu. Kita akan cari sudut yang disebut rukun Aswad, karena di sudut yang tak jauh dari pintu Ka'bah ini tempat disimpannya batu surga Hajar Aswad, sehingga disebut rukun Aswad. Kita tempatkan titiknya di rukun Aswad. Kami pakai measure atau alat ukur agar akurasi kelurusannya tepat. Kita tarik lurus ke arah timur. Tidak apa-apa, sekalian kita ukur jaraknya berapa kilometerkah sampai ke Sang Hyang Sirah atau ujung barat dari Pulau Jawa. Kita perkecil dulu ukurannya biar gampang menariknya. Kita sudah lewati wilayah Timur Tengah menuju Laut Arab, Sri Lanka lewat. Nah, ini dia. Ini Pulau Panaitan yang juga masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon, dekat dengan sebelahnya dengan Sang Hyang Sirah. Kita simpan di sini di Sang Hyang Sirah untuk kita cek ulang akurasi kelurusannya dengan Hajar Aswad. Kita kunci. Ternyata jaraknya sekitar 7.784 km dari Ka'bah ke Sang Hyang Sirah. Dan sekarang kita cek apakah kelurusannya sudah tepat dengan Ka'bah di Mekah.
Dan kita perbesar biar jelas gambarnya. Mohon maaf kalau gambarnya pecah-pecah karena kebetulan jaringan di sini sepertinya sedang bermasalah, jadi gambarnya pecah-pecah. Masya Allah, ternyata tepat. Rukun Hajar Aswad lurusnya ke timur yaitu ke Nusantara, tepatnya ujung barat Pulau Jawa dan cukup pas ke Sanghyang Sirah. Luar biasa. Kami yakin ini bukan sebuah kebetulan, ini sebuah keniscayaan terkait nubuah Rasulullah tentang Bani Tamim, pemuda dari timur. Dan kita kembali lagi ke Sanghyang Sirah untuk memastikan tingkat akurasinya antara rukun Hajar Aswad dengan Sanghyang Sirah di ujung kulon. Kita perkecil dan terus kita perkecil. Luar biasa, benar-benar tepat. Rukun Hajar Aswad lurus ke Sanghyang Sirah. Ya, tepat ke Sanghyang Sirah. Oke, kita perbesar. Kita perbesar gambarnya. Benarkah di Sanghyang Sirah? Pas di Sanghyang Sirah. Disinilah memang lokasi Sanghyang Sirah itu. Teman-teman bisa lihat di view, perhatikan view dari video drone di sebelah atas kanan. Untuk memastikan bahwa betul-betul itu di ujung kulon ya, di Sanghyang Sirah yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Perhatikan video view drone untuk memastikan. Dan sedikit saya ulas, Sanghyang Sirah ini merupakan tempat yang paling disakralkan di Pulau Jawa. Dan kita akan cek adakah daratan atau pulau yang terlalui oleh bentangan garis ini. Kalau ada, kita harus gugurkan pernyataan tadi bahwa Sanghyang Sirah lurus dengan rukun Aswad di Mekah, di Ka'bah tepatnya. Kita perkecil dulu agar mudah menelusurinya. Oh iya, di Sanghyang Sirah ini ada mitos belum sempurna naik haji katanya kalau belum ke Sanghyang Sirah. Nah, ternyata ada sebuah pulau yang nyaris terlewati garis, yaitu Pulau Enggano. Tapi tepat melintas di garis tepi, jadi tidak menggugurkan pernyataan. Pulau Enggano ini secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera. Kita perbesar apakah garis itu melewati pulaunya atau memang hanya melewati tepian. Oke, hanya melewati tepiannya, tidak melewati pulaunya. Kita perkecil dan kembali lagi menuju Ka'bah di Mekah. Garisnya sudah terkunci, jadi tidak akan berubah sedikit pun. Kita lihat apakah ada daratan atau pulau yang terlalui oleh garis ini atau tidak. Sri Lanka tidak terlewati, hanya lautannya saja. Dan kita telusuri di Laut Arab juga tidak ada. Sudah kita pastikan tidak ada daratan atau pulau lain yang terlintasi selain tepian laut Pulau Enggano tadi. Kita kembali ke Ka'bah di Mekah. 4 rukun di Ka'bah ini terkait dengan fitnah akhir zaman, terkait dengan nubuah Rasulullah. Kita perbesar agar terlihat sudut-sudut dari Ka'bah. Nah, ini sudutnya
Rukun Hajar Aswad. 4 sudut ini terdiri dari Rukun Hajar Aswad, Rukun Iraki, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. Sebagaimana dijelaskan di awal tayangan tadi, rukun-rukun Ka'bah mengarah ke 3 wilayah Jazirah Arab, yaitu Rukun Iraki, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. Dan hanya Rukun Hajar Aswad yang tidak menyebutkan nama wilayah, kecuali menunjuk ke arah timur dan ternyata mengarah ke Nusantara. Titik tepatnya ke Sangiang Sirah Ujung Kulon, ujung barat Pulau Jawa. Ini tentu bukan sebuah kebetulan, namun sebuah keniscayaan yang harus disyukuri namun juga perlu diwaspadai. Mengapa harus diwaspadai? Banyak para peneliti keislaman dan rahasia akhir zaman menyatakan bahwa 3 dari 4 rukun Ka'bah telah terbukti menjadi korban fitnah akhir zaman, yaitu Rukun Iraki yang mengarah ke negara Irak, yang kedua Rukun Syami, negeri Syam yang meliputi Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon, dan yang ketiga Rukun Yamani yang merujuk kepada negeri Yaman. Kondisi ketiga negeri itu kini semakin hancur babak belur oleh konflik yang semakin tidak jelas persoalannya. Padahal ketiganya pernah berada pada puncak peradaban dan kejayaan Islam di zamannya. Penduduknya mayoritas Muslim, dan yang berkonflik saat ini adalah sesama umat Islam. Bahkan Yaman digempur oleh negara di mana Ka'bah berada. Lalu sudut yang keempat, dan ini adalah sudut terpenting dari Ka'bah, yaitu sudut Hajar Aswad. Satu sudut yang di situ terletak Hajar Aswad atau batu hitam dan paling dekat dengan pintu Ka'bah. Sudut dimulai dan diakhirnya ibadah tawaf. Lalu ke negeri manakah sudut Hajar Aswad mengarah jika ditarik garis lurus? Kita telah saksikan di video tadi bahwa sudut Hajar Aswad mengarah tepat ke Indonesia, khususnya ujung barat Pulau Jawa, dan ajaibnya tepat ke area Sangiang Sirah, tanpa terhalangi oleh daratan negara lain, bahkan pulau lainnya. Fakta sosial politik pada negeri ini memang mirip dengan fenomena jamaah yang sedang berebut mencium Hajar Aswad saat ibadah tawaf. Banyak yang menyikut dan tersikut, yang menginjak dan terinjak, yang mendorong dan didorong. Tidak peduli bagaimanapun caranya agar dapat mencium Hajar Aswad dengan berlindung kepada fi'lu atau perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan selalu menciumnya, tapi melupakan sisi adabiah atau budi pekerti terhadap sesama umat. Diam-diam antar penganut agama Islam di negeri ini seringkali bersinggungan dan terjadi pertentangan terkait fitnah akhir zaman ini yang sepertinya mengarah kepada bangsa-bangsa di Nusantara. Tentu harus membuat kita waspada, karena nubuah Rasulullah itu sebuah keniscayaan. Tentunya persoalan ini pun sangat berhubungan dengan sosok pemimpin masa depan yang bergelar Imam Al-Mahdi, serta pasukan pembawa panji-panji hitam dari timur pada penghujung zaman. Demikianlah ulasan kami, sebuah ikhtiar untuk menelusuri dari sisi logis mengapa Sangiang Sirah begitu disakralkan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa pada kajian kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.